Kita masuk ke solusi persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Pada matematika teknik 2, kemarin kita sudah mendiskusikan persamaan diferensial, baik yang homogen maupun non-homogen. Yang kelas reguler sudah. Yang AP, saya belum tahu ya AP. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Yang belum nanti bisa di-download materinya di ELOG juga di matematika teknik 2. Ada semuanya. Silakan nanti bisa di-download terus bisa dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Atau filenya minta teman-teman yang reguler juga, saya kira ada semua. Karena persamaan diferensial itu penting. Nanti selama Anda kuliah akan ketemu dengan persamaan diferensial itu. Jadi dalam analisis itu nanti bisa dikatakan kalkulus ya, diferensial integral ini adalah nyawanya. Nah, yang lain-lain itu digunakan untuk pendukung. Nah, diferensial dan integral itu ada banyak. Satunya nanti bisa masuk ke persamaan diferensial ini. Nah, metode persamaan diferensial yang sudah kita bahas itu adalah metode analitik. Metode analitik ini terbatas ya, jadi hanya permasalahan-permasalahan tertentu yang bisa diselesaikan. Dan terkadang penyelesaiannya juga cukup rumit, sehingga kita membutuhkan alat bantu yang lain untuk memecahkan persamaan diferensial itu. Salah satunya dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi ini adalah metode kedua selain analitik. Nah, yang ketiga apa? Ada. Namanya metode numerik. Metode numerik itu persamaan diferensialnya nanti ada urai dengan menggunakan matriks. Ya ada turunan, ada integral. Jadi nanti ada urai per sukunya, terus nanti Anda jabarkan ke dalam bentuk matriks. Biasanya itu digunakan untuk metode numerik. Metode numerik itu dipakai jika Anda ingin memecahkan persamaan diferensial itu secara komputasi. Misalnya dengan menggunakan MATLAB. MATLAB itu kan bekerja dengan sistem matrik kan. Nah, jadi persamaannya nanti Anda ubah dulu ke matriks. Nah, kalau ini sebenarnya masih analitik ya. Tetapi kita gunakan metode yang lebih ringkas. Mudah atau sulit itu relatif, tapi lebih ringkas itu pasti dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, caranya bagaimana? Jika nanti Anda ketemu persamaan diferensial dan Anda ingin memecahkan persamaan itu menggunakan transformasi Laplace, persamaan itu nanti Anda ubah dulu ke dalam fungsi fs. Setelah ke fungsi fs baru nanti Anda cari inverse. Nah, itu nanti akan ketemu solusi persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah persamaan diferensial biasa orde 2. Ya, di sini orde 2 dari mana? Dari sini pangkatnya, pangkat tertingginya berapa? Di sini 2. Ya, 2. Sehingga ini disebut dengan persamaan diferensial biasa orde 2 atau ODE, ordinary differential equation. Nah, di sini kita bisa memecahkan dengan menggunakan analitik, itu bisa. Ya, ini soalnya sama dengan soal pada saat Anda latihan di matematika teknik 2 itu. Bisa dibuka lagi. Nah, ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan
formasi Laplace. Caranya begini. Nah, di sini kita ambil persukunya, ya. Kita buat ke dalam fungsi S. Ini masih di plus ya. Nah, ini kita kelompokkan. Jadi ini sendiri ya. XS, XS, XS itu di sini ya. Ini X besar, X. Ini X besar, ini ya. XS, XS, XS. Ini kita kelompokkan. Jadi begini.
Nah, berapa invest ini? Kita lihat di tabelnya ya. Ya, tabelnya itu 1/1 plus, sorry, 1 per S plus 1 itu adalah bentuk eksponensial. Sehingga menjadi ini. Pangkat min 2T. Ya. Jadi ini adalah nilai XT-nya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan ini? Jadi masing-masing nanti kita uraikan. Setelah diuraikan, kemudian kita ambil transformasi Laplace-nya. Jadi kita buat ke dalam fungsi S. Ya. Setelah dibuat dalam fungsi S, kemudian Anda ambil nilai inverse-nya. Nah, nanti ketemu penyelesaian persamaan diferensial itu. Ya, jadi di sini hanya aljabar biasa ya. Sampai nanti ketemu bentuk inverse yang bisa dicari di dalam tabel. Ya, jadi ini kan saya kerucutkan supaya nanti ketemu bentuk kayak gini. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk yang ada di dalam tabel. Sehingga nanti kita bisa mencari berapa solusi persamaan diferensialnya. Ya, itu untuk persamaan diferensial yang linear. Ya, artinya apa? Di sini ya linear kan ini. Ya, plus 2x sama dengan 0. Ini adalah linear. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Bapak, Ya, untuk silakan. nilai X0 itu representatif dari nilai A ya Pak? Nilai X0 ya. Men AS itu berarti Ya. Oh, ini A. Ini ya. Makasih. Oh, ini A tadi. Belum tak kasih kelewatan ini. Ya, A. Untuk X aksen 0 sama dengan B itu dari mana ya Pak? Saya kalau di sini nggak apa namanya, tidak ada bentuk X aksennya itu. Ya. Bentuk X aksennya ya. Jadi X. Nah, di sini ini ya. Jadi X aksen sama dengan B. Oke. Nah, representasi dari X aksen. Jadi di sini kita lihat ini kalau kita uraikan ya.
kita uraikan sampai nilai terkecilnya itu habis. Gitu ya. Jadi kalau kita itu mengintegralkan, itu kan pasti ada C ya. C itu sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi di sini kalau ini kita turunkan ya, di sini kita turunkan. Turunan terbesarnya, nanti dia pasti akan punya komponen. Komponen itu sampai komponen terkecil yang itunya habis. Nah, komponen terkecil itu adalah nilai B. Gitu. Kalau ini yang apa namanya nilai itu dari persamaan yang atasnya itu yang x aksesnya Ya. X nih. X-nya ini. Jadi yang suku tertinggi nih. oh ya udah Mbak, terima kasih. Ya. Ya, gitu ya. Oke, kosong. Oke, kemudian kita lanjutkan ya mengenai solusi persamaan diferensial linear coefficient constant ini dengan dua orde. Nah, Anda masih ingat ya kemarin pada saat membahas PDB. Nah, di sini ketika 0 itu disebut dengan yang homogen. Nah, di sini kita sebut dengan yang tidak homogen jika Fx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, artinya apa? Ketika ini bukan homogen atau non homogen, maka di sini ada suatu nilai Fx itu. Nilai ini adalah sebuah konstanta. Sehingga di sini punya koefisien yang konstan. Karena dia punya konstanta di sini. Atau secara umum bisa kita tuliskan yang untuk orde 2. Ini menjadi Y aksen plus PY aksen plus QY. Ini adalah bentuk umumnya. Ya, bentuk umum dari sini. Jadi ini turunan kedua ya. Ini dituliskan dengan petik 2 ini. Ini tidak ada pangkatnya. Berarti di sini turunan pertama. Ini kita tuliskan petik pertama. Di sini tidak diturunkan sama sekali. Ini kita tuliskan sama sekali. Dengan efek ini adalah sebuah konstan. Sehingga disebut persamaan diferensial koefisien konstan. Nah, ini adalah syarat batas ya, atau boundary condition. Jadi yang namanya persamaan diferensial ya, mungkin Anda agak lupa, ini pasti punya syarat batas. Kalau tidak punya syarat batas, ya nanti akan kesulitan kalau ingin kita pecahkan. Nah, dalam solusi persamaan diferensial linear konstan, nanti syarat-syarat batas ini kita perhitungkan. Termasuk tadi ini juga kita perhitungkan loh ini. Ini syarat batas. Nah ini adalah syarat batas juga. Ya. Kalau ini syarat batasnya adalah ini. Syarat batas secara umum. Nah ini nanti bisa dalam bentuk bilangan tertentu. Nah nanti menyesuaikan. Tapi secara prinsip, cara penyelesaiannya sama. Ya. Nah, sebagai contoh di sini ada persamaan diferensial orde 1. Ya, yang lebih mudah di orde 1. Di sini orde 1 karena apa? Karena ini diturunkan pertama.
dx atau dy dt juga bisa, plus 3z sama dengan e pangkat minus t. Nah, sehingga penyelesaiannya bagaimana nanti? Ya kita hitung aja. Nah, misalnya gini, ini y diturunkan pertama, ya. Di sini ada 3z. 3z ini kalau kita turunkan nanti ya terhadap fungsi t atau dy dt gitu kan, dy 3y dt gitu, nanti menjadi ini. Kita bikin fungsi s satu per satu. Ini 3z t sama ini fungsi y ya, s. Nah, gitu. Di sini varian ini fungsi t menjadi s s ya, minus j 0. Ini Laplacian satu per s, ya, masih ingat ini ya, di dalam tabel. Ya, jadi ini adalah komponen ini ya, ini komponen yang 3z, z aksen ini komponen yang depan ini, e min t ini komponen yang di sini. Nah, kemudian kita transformasikan semuanya antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini nanti akan simbol dengan kita masukkan. Ini itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini Z0 itu 1 nih ya. Dari sini plus itu sama dengan 1 per S plus 1. Terus gimana nih? Kita terusin. Ya, terusnya. S, ya, S. Ini ada JS, ada JS. Kita bisa mengeluarkan. Nah, gini ya. Sama dengan ini ya, ini tarik ke sana. Jadi plus 1. Nah, oke, menjadi sini ya.
Nah ini kita tambahkan, ini menjadi samakan penyebutnya ya, ini menjadi apa ini? Ini samakan penyebut, ini plus ini, jadi S plus 2. Tuh. Sehingga menjadi ya, ini kita bagi S plus 3 menjadi ya S plus 3 gitu. Nah ini sudah ketemu fungsi fs-nya ini. Nah ini sudah ketemu fungsi fs-nya ya, fs atau kita sebut dengan js di sini. Nah ini nanti ya, untuk mencari solusi persamaan diferensialnya, fungsi fs ya, atau js juga bisa ya, biar sama j gitu. Ini yang kemarin kita nyatakan dengan fs. Ini kita cari inverse-nya. Ini kita cari ya. Nah, nanti akan ketemu solusi persamaan Laplace-nya. Bisa mencari inverse-nya ini. Ini nanti Anda cari ya, di tabel yang bentuknya sama kayak gini. Kalau belum sama, ini Anda reka-reka dulu, Anda manipulasi dulu sehingga bentuknya sama dengan yang ada di tabel. Biar Anda bisa mencari solusinya seperti apa. Bisa menghitung ini ya. Nah, di sini. Seper S ya. Ini kan boleh saya pecah loh. Ya, S plus 1 biar nanti terbentuk E atau S plus 3 juga bisa. Atau yang lain S plus 2 juga bisa. Ini saya bentuk ini. Ya, saya bentuk begini. Ya, S plus 1. Nanti ini S plus ya, satunya di sini. S nah ini ya. Nanti ini S plus 1 ini hilang. Ya, menjadi bentuk kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, ya, ini tahu nih ya. Tahu. Nah, ini sudah bisa dihitung karena sudah ada di tabel yang kiri. Nah, yang kanan ini belum ada di tabel. Ya, ini saya sambil buka tabel juga ini belum ada. Jadi ini kita manipulasi lagi yang kanan ini. Manipulasi lagi supaya dia nanti bisa kita cocokkan dengan tabel transformasi Laplace. Ini kan boleh kayak gini kan? Gimana caranya ini? Ini plus. Ya, plus. Menjadi plus. Ini kita pecah lagi. Ini kalau saya pecah bisa pecah ya.
Nah, gimana biar sama kayak ini? Ini saya kasih setengah gitu. Ini, nah ini sama ya. Setelah Anda masukkan S, ya, nya sama dengan 2 atau 3. Nah, nanti yang atas sama yang bawah ini harusnya sama. Nah, tahu nanti gini, sama dengan plus ini kan perkalian ya. Nah, gini. Nah, ini nanti sudah bisa kita hitung dalam tabel. Ini adalah bentuk eksponensial ya. Sehingga nanti solusi persamaannya ya, Z adalah nanti dia akan ketemu bentuk eksponensial E T ya, dari ya plus setengah ya, setengah T ya minus ini yang setengah T plus ya min ya min 3 T. Nah, ini adalah solusi persepsi ya gitu. Anda bisa mengecek dengan menggunakan perhitungan secara analitik seperti yang telah kita bahas pada matematika teknik 2. Harusnya ketemunya sama. Kalau ketemunya nggak sama berarti salah satu ada yang salah. Atau salah duanya salah semua gitu. Jadi bisa gitu. Ya gitu ya. Yang order 2 gimana? Ya sama order 2. Tinggal ini nanti diuraikan lagi jadi order kedua. Gitu ya. Nah, ini adalah metode yang menurut saya ini paling ringkas daripada metode seperti yang kita diskusikan pada saat kita kuliah matematika teknik 2 kemarin. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut. Solusi persamaan diferensial linear koefisien variabel. Nah, ini kemarin eh, tidak begitu banyak kita eh, bahas ya di matematika teknik 2 karena memang sulit ini kalau diselesaikan secara analitik. Nah, salah satu cara ya untuk memecahkan ini yaitu dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Jadi nanti dengan menggunakan transformasi Laplace, persamaan yang rumit ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini adalah rumus nih, untuk menguraikan di sini. Jadi dari bentuk persamaan yang rumit itu nanti bisa kita uraikan.
Ini rumus untuk menguraikan dengan xm ya sama dengan x pangkat m ya, jn x turunan z ke n ini ya dm ds m ini turunan dalam variabel bebas s ke m. Nah ini nanti transformasi Laplace-nya nanti kita bentuk ya menjadi fungsi fs, terus nanti kita ambil nilai inverse-nya di sini. Nah, inverse-nya dengan menggunakan rumus ini. Nah, oke, langsung aja ya. Ini ada contoh ini. Ya, di sini dengan variabel kan ini koefisien variabel. Ini koefisien variabelnya y, p. Oke, kita selesaikan ya. Jadi ini kita ambil transformasi Laplace-nya dulu. Jadi kita bentuk ke dalam fungsi s. Sini ya. Ini ada XY-nya ya, biar mudah saya Y. Nah ini nanti terus kita uraikan dengan menggunakan bentuk seperti ini rumusnya. Kita coba ya. Jadi ini ada minus 1. Ini pangkat 1 ya. Di Z aksen aja. Di kuadrat Z aksen. Sini 0. Atau di sini aja ya. Plus 2 S Y N Z J plus min 1 pangkat 1 ya, ini ya. Terus ini kita ada 1 di min 1
di 2 itu plus min 1 di Z sama dengan, kita lanjutkan, ini kita kurung ya, dipokkan ya, ini ya S kuadrat J. Jadi kan menurunkan kayak gini kan satu-satu ya, ini diturunkan, ini berapa nih terhadap S, berarti kan S 2S ini kali ini 2S 2 min 1 Z-nya tetap ini turunan terhadap S dulu, kemudian diturunkan terhadap Z ini gantian S kuadrat tetap Z diturunkan terhadap S, ini di Z di S gitu ya, min ini S-nya diturunkan terhadap DS 1 diturunkan terhadap DS min 1 plus ini yang kedua ini ya, ini sama, tidak ada turunan ini. Nah ini min 1 di DS plus ini min 1 di DS. Kemudian kita tulis ulang ya, biar mudah. Min 2 J min S kuadrat, ini Z aksen ya, itu plus 1 plus 2 Z min apa ini 2 ya, 2 min Z, ini Z aksen sama dengan ini kita bisa menghilangkan atau ini dan bukan ya nggak sih, ya kan ya, iya hilang ya, sehingga menjadi tinggal ini aja toh, SJ J aksen, J-nya bisa kita keluarkan menjadi gini. Kita keluarkan ya, boleh toh, sama dengan ini plus 1, ini min 2. Berarti kalau ini kita jumlahkan dia jadi min 1. Kalau ini pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Nah, gitu ya. Ini masih panjang ini. Ini berarti nanti J aksen sama dengan ini kan, ini dibagi itu minus 1 per S kuadrat plus itu si aksennya. Nah kalau kita ingin mencari Z-nya sama dengan ini, kalau kita integralkan minusnya keluar ya, integral itu 1
apa ini? Integralkan. Ini kita lihat di tabel integral. Ini kalau kita integral secara analitik juga susah nih. Kita lihat di tabel integral. Nah, sistemnya gini, ini di tabel integral ya. Sama dengan ini temunya. Nah, kita cari nilai C-nya. Nilai C itu kita peroleh dari sini. Ini kalau ini kita nolkan, ya Y-nya kita nolkan. Ya. Dan S ya, ini kita ambil tak hingga. Ya. Ini supaya nih 0 ini kita ambil tak hingga. Nanti ketemu C-nya itu adalah berapa ini? Di per 2 ya, 90. Sehingga nanti Y Arcos tan S atau G ini menjadi ya, itu ya. Nah, nanti terus kita ambil nilai Laplaciannya. Itu ya, nilainya berapa itu? Kita cari di tabel. Ya, gitu. Ya, cukup panjang ya. Jadi nanti kalau ujian silakan buka tabelnya nggak apa-apa. Bagian take home ya, buka tabelnya. Termasuk tabel integral silakan dibuka. Nanti kalau ketemu bentuk-bentuk yang itu harus dilihat di tabel, kalau dihitung sangat sulit sekali, ya lihat aja di tabel nggak apa-apa. Kalau gini kan take home nggak masalah Pak tabel.
Pas ujian di kelas pun, kalau saya misalnya ya, yang uji saya, ada mahasiswa yang buka tabel pun nggak apa-apa. Atau tabel integral atau tabel Laplace itu nggak apa-apa. Kalau untuk nilai kosinus, sinus itu mau buka tabel juga silakan. Mau pakai kalkulator juga boleh. Silakan. Ya, jadi seperti itu ya. Itu adalah solusi persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, untuk aplikasinya saya kira ya sudah tahu banyak ya. Di beberapa mata kuliah juga sudah banyak yang menggunakan transformasi Laplace ini. Di mata kuliahnya Pak Jans ya ada Laplace. Pak Fakih gitu juga ada Laplace ya untuk kontrol. Kemudian di analisis rangkaian listrik itu juga banyak persamaan-persamaan diferensial yang kemarin itu di mata-mata teknik 2 sudah saya tunjukkan ada rangkaian RLC itu kan pakai persamaan diferensial harus bolak-balik ya. RLC itu ada persamaan diferensial yang selain itu nanti bisa dipecahkan secara analitik, ini juga bisa kita gunakan bentuk penyelesaian transformasi Laplace itu. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi transformasi Laplace sampai ini ya, sampai solusi persamaan diferensial dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Sampai sini, nanti silakan dipelajari ini nanti ikut kita ujikan di UAS. Gitu. Ya, karena materinya cuma ini, jadi nanti materi UAS-nya itu setelah UTS itu ada transformasi Fourier, kemudian transformasi Laplace ini, dan yang terakhir nanti ada transformasi set. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai transformasi Z. Oke. Ya, transformasi set. Nah, transformasi set ini saya kira juga sudah Anda dapatkan di mata kuliah yang lain. Sudah ya? Jadi kalau kita membicarakan transformasi set, ini nanti kita menganalisis tentang sinyal digital. Jadi tentang sinyal-sinyal yang diskrit. Ini beberapa buku ya, silakan bisa dibaca-baca. Nah, kalau tadi dan kemarin lusa, kita mendiskusikan mengenai transformasi Laplace. Laplace itu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang kontinu. Tetapi untuk fungsi yang diskrit, Laplace itu tidak bisa kita pakai. Kita gunakan transformasi yang lain, yaitu transformasi set ini. Contoh misalnya untuk sinyal-sinyal digital ya, diskrit ya gitu. Nah, kita gunakan transformasi set. Kemudian cuplikan atau barisan. Ini kan diskrit juga. Ini nanti kita gunakan transformasi set. Persamaan beda pada transmisi digital. Nah, ini nanti juga kita gunakan transformasi set. Pengolahan sistem digital. Ini juga butuh alat nih, namanya transformasi set ini. Sehingga di sini penting untuk kita berikan transformasi set itu.
Nah, kita masuk ke konsep transformasi set ya pada barisan XK ini. Jadi X fungsi dari K. Nah, barisan atau sekuen dari X fungsi K ini bisa kita maknai sebagai N fungsi N. X fungsi N di sini. Satu di sini. Dengan N ini adalah bilangan bulat. Pak, PPT-nya belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Baik. Ya, sudah kelihatan semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, sudah, oke. Sudah Bapak. Ya, maaf ya, tadi ternyata belum saya share itu bukunya. Ya, ini tadi ya buku-buku yang saya gunakan. Kemudian apa itu transformasi Laplace tadi yang saya sampaikan tadi. Ketika kita menggunakan Laplace, ya, itu nanti berkaitan sinyal-sinyal kontinu. Kemudian kalau nanti kita berhadapan dengan sinyal diskret, yang biasanya nanti digunakan dalam sistem digital, itu kita harus menggunakan alat yang namanya transformasi set. Jadi beda ya antara Laplace dan set. Kalau Laplace ini nanti berkaitan dengan fungsi-fungsi kontinu. Kalau yang diskret ini nanti kita gunakan transformasi set ini. Ya, saya sampaikan tadi ini. Jadi ada cuplikan barisan, kemudian persamaan beda pada transmisi digital, kemudian pada sistem digital. Nah, ini nanti kita akan ketemu dengan sinyal-sinyal yang diskret. Sehingga transformasi set ini penting ya untuk kita berikan juga. Ya, mungkin beberapa dari Anda sudah ada yang paham apa itu transformasi set. Ini kita ulang, jadi kita review. Nah, transformasi set pada barisan X untuk fungsi K. Nah, barisan atau sekuen X fungsi K ini nanti bisa kita maknai sebagai fungsi X di dalam N. Dengan N ini adalah bilangan bulat. Nah, fungsi XK nanti dapat kita peroleh dari XT. Contohnya di situ sudah saya tulis ya. Barisan. Ya ini kan diskret ya. X fungsi K. Isinya 1, 0, 0, 0, 0. Ini adalah diskret. Karena beda-beda. Kalau di sini bilang kontinu itu yang bilang lagi ngantuk. Ini diskret ya. 1, kemudian 0, kemudian 0, 0, dan 0. Nah, barisan itu kita maknai ya, bahwa pada K sama dengan 0, maka fungsi X ya, atau X fungsi K ya, pada K sama dengan 0, 0 kan di sini. Jadi ini kan kita mulai dari 0. Ya, di sini 0 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini yang diskret ini dari titik awal sampai titik akhir ini. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita bilang ya, K sama dengan 0 pada X fungsi K di sini. Ketika X fungsi K dengan K sama dengan 0, berarti ini kita mulai dari awal. Maka nilainya adalah 1.
ketika nanti K ya sama dengan 1 untuk X fungsi K, maka nanti K sama dengan 1 itu ini. Berarti nanti akan bernilai 0. Begitu pula yang di sini, ya, K sama dengan 2 untuk X fungsi K. K sama dengan 2 itu di sini. Nilainya adalah 0 dan seterusnya. Nah, kemudian contoh barisan X fungsi K dengan K yang berhingga. Misal XK diperoleh dari, ya ini fungsi gelombang ini ya, fungsi T sinus kali pi. Jika nanti T diganti dengan K, jadi T ini kita ganti dengan K, maka fungsi xt ya, ini adalah sinus pt. Ya. Kenapa pt? Karena yang setengah ini kita anggap sebagai konstanta, menjadi t-nya diganti k semua. K di sini k. Untuk k yang berhingga misalnya k dari 0, K1, K2, K3, maka barisan X fungsi K di sini menjadi seperti ini. Untuk K sama dengan 0, nanti masuk di sini. Berarti sin 0 sama dengan 0. Ketika K sama dengan 1, nanti masuk di sini. K sama dengan 1. Menjadi bentuk fungsi seperti ini. Ya, setengah pi. Karena K-nya sama dengan 1. Sama dengan 1. Ketika K sama dengan 2, ya K-nya sama dengan 2, berarti 2 pi. Ya kan? 2 pi sama dengan 0. 2 pi. 2 pi kali setengah sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 3, jadi 3 kali setengah, 1 setengah pi. 1 setengah pi. Dia di kuadran 3, sehingga dia minus 1. Sehingga fungsinya menjadi X fungsi K, anggotanya adalah 0, 1, 0, min 1. Dari sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika ada suatu fungsi, kemudian nilai-nilainya dimasukkan dari urutan sampai urutan yang lebih besar dan seterusnya. Nanti fungsinya akan punya anggota-anggota yang diskret seperti di sini. Nah, ya, ini yang kita sebut dengan barisan. Ya. Kita lanjutkan tentang transformasi set bilateral. Ya. B itu 2, itu lateral itu ya sejajar gitu. Nah, transformasi set bilateral ya dari barisan X fungsi N nanti diberikan oleh sebuah formulasi. Formulasinya itu seperti ini, X fungsi Z adalah jumlahan dari K, K-nya ini dari min tak berhingga sampai berhingga. Yang mana nanti jumlahan itu adalah X fungsi K ya dikalikan Z min K. Z ini adalah bilangan kompleks. Jadi nilainya seperti ini. Ini kalau ini kita jabarkan, tidak kita gunakan notasi sigma. Oke. Ya. Ya ini biar ringkas, ini kan kita gunakan notasi sigma. Ya, ini. Sehingga pangkat dari Z nanti akan menentukan letak fungsinya. Kalau itu nanti dalam bentuk sinyal. Ya, seperti itu.
contoh di sini. Diketahui ya, X fungsi K dengan X itu fungsinya 0, delta K. Delta ini adalah delta Dirac atau delta Kronecker di sini. Ini punya dua keadaan. Di sini punya dua keadaan. Jadi ini bernilai 1 ya pada posisi di K 0. Jadi ini punya dua keadaan. 1 jika K sama dengan 0. Dan nanti dia bernilai 0 jika K tidak sama dengan 0. Artinya ini yang delta ini ya. Ini delta gitu. Sehingga transformasi setnya ya nanti bisa kita hitung dari rumus ini yang set bilateral ini. Ya, kita masukkan ya menjadi bentuk ini. X-nya 0. Ya. Di sini letaknya ini kan K-nya sama dengan 0 ya. Nah, ketika K-nya itu sama dengan 0, maka di sini bernilai 1. Sehingga transformasi set untuk kondisi yang seperti ini yang satu nanti adalah X0. Ya, jadi dipahami ya. Contoh ini. Jadi di sini ada berapa keadaan? Kalau di sini kan cuma satu keadaan aja kan ini K-nya sama dengan 1. Kalau di sini K-nya ada berapa? Ada kemungkinan ya K nya sama dengan 1. K sama dengan 0, kemudian K lagi ya kan? Dari sini ini. Sehingga nanti bentuk transformasi setnya menjadi ini X fungsi X ya ini ya plus ini X natal itu plus X Z min 1 sama dengan ini aja ya sama dengan X min 1 ini merupakan 01 tinggal X itu bisa dipahami ya plus X 1 Z min 1 ini transformasi gitu.
Ya, saya kira mudah ini, ya, tidak sulit. Nah, gini ya. Nah, sekarang ini, jadi perhatikan gambar berikut. Ini gambar, bukan gambar ya. Nah, tentukan hasil transformasi set atas X fungsi dari K. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, jadi begini. Ya, X, ya, ini fungsi K, ya. Jadi dari sini 5 itu 5 delta K 2 2 ya 2 ingin ini 2 delta K plus 1 plus 5 delta K min 2 delta K min 1 plus 5 delta K min 2. Nah, transformasi setnya jadi X tadi rumusnya 3 sampai 3 ini fungsi X ya, ini Z tadi amin. Sehingga dari sini kita bisa menghitung dari fungsi delta connectornya ini menjadi X Z sama dengan A Z min 2 Z pangkat 1 plus pangkat 0 ya. Ini dilihat itu dari ini 2 Z plus 5 Z min, nah, ini sama dengan 5 Z kuadrat min 2 Z 2 Z pangkat 1 ya plus 2 1 plus 5 Z min. Nah, ini adalah bentuk transaksi
Ya, itu dulu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau kita lihat ini ya, di sini, ya ini Z min 2. Ini min, ya, ini Z. Susah. Kita ini. Ya, Z min 2 ini kan, Z min 2. Menunjukkan delay. Delay ya. Delaynya sebesar yang sana. Dan nanti di sini Z pangkat 3 ada tadi Z pangkat 3 ini menunjukkan sinyal majunya. Z pangkat 3, Z pangkat 2 dan Z pangkat 2 ini menunjukkan sinyal maju. Sebesar 2 TS. Ya gitu. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, belum. Ya, ini untuk transformasi set bilateral ya. Nanti ada transformasi set unilateral. Oke, yang unilateral mungkin kita diskusikan saja untuk minggu depan ya. Jadi hari ini kita sampai ke introduction mengenai transformasi set. Itu ya. Jadi Ya, pada Pak. intinya transformasi set itu nanti kita gunakan ketika kita menganalisis sinyal discrete. Kalau yang continue kita gunakan lapas. Oke gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelas yang reguler nanti kita kuliah lagi jam 2:15. Sedangkan untuk yang AP saya persilakan kalau nanti ada kuliah lagi. Oke gitu. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.